Excel mau tak pakai buat apa ya? Kenapa aku perlu belajar? Ini namanya apa ya? Kotak-kotak yang kecil-kecil itu. Nah, nanti kalian akan belajar itu. Jadi, siapkan Excel-nya teman-teman ya, karena nanti kita akan praktek di sini. Jadi, buat teman-teman, ntar aku pastikan dulu deh ke teman-teman di Zoom sama di YouTube. Sudah pada download dan buka semua filenya? Aku sudah bilang loh dari tadi, kalau misalkan kalian harus download ini ya, karena kalau misalkan nggak download, kalian akan susah untuk mengikuti. Di YouTube gimana? Sudah di-download atau belum? Nah, di sini kita akan praktek ini ya, tapi kita akan teori dulu. Coba di Zoom udah pada bilang sudah loh. Ayo di YouTube sudah bisa atau belum? Karena kalian kalau misalkan cuma sekedar ikut kelas aja tanpa ngelihat Excelnya model gimana, ya susah untuk ngejelasin. Kalian harus merasakan dulu soalnya. Oke? Sudah ya? Oh, udah banyak nih. Udah banyak nih praktek. Berarti udah pada siap praktek gitu. Sambil kerja enggak apa-apa. Enggak masalah gitu. Oke, 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 sudah semua gitu. Sudah semua di YouTube juga udah ada kok. Oke. Aku bahas teorinya dulu sambil buat teman-teman masih ada kesempatan terakhir untuk kalau misalkan kalian coba untuk download ya. Nah, aku akan bahas sedikit teorinya dulu atau PPT-nya lah. Nanti presentasinya aku jelaskan semuanya supaya kita bisa langsung fokus ke prakteknya, oke? Namanya Excel itu selalu dimulai dari sebuah rumus atau sebuah hal legendaris dari zaman dahulu kala itu. Yaitu menggunakan sama dengan. Jadi kalau misalkan kita nginput rumus, kalau misalkan kita nginput sesuatu formula atau function atau apapun itu selalu didasarkan dengan sama dengan. Jadi sama dengan ini bersifat krusial, nggak bisa teman-teman hapus, nggak bisa teman-teman nggak pakai gitu. Pasti akan butuh si sama dengan ini. Nah, sedangkan yang ada di tengah-tengah ini itu baru rumusnya. Mau pakai apa? Biasanya orang-orang kalau tujuannya untuk jumlah itu pakai sum, kalau menghitung rata-rata pakai average, menghitung berapa data pakai count dan pakai count A gitu. Nah, rumus ini biasanya dalam bahasa Inggris. Jadi rumus yang dibentuk di Excel itu selalu nggak jauh-jauh dari tujuan utamanya. Makanya kenapa di sini selain kalian belajar tentang Excel, kalian belajar hal-hal dasar juga di bahasa Inggris gitu. Karena misalkan sum nih, ya sum ini rumusnya nggak akan jauh-jauh dari jumlah gitu. Masalahnya kan menjumlahkan apa, ya kan? Menjumlahkan apa ini sesuatu yang, nah kita nggak tahu nih, cuma ada sum doang gitu. Makanya kenapa di Excel itu ada kotak yang kecil di sini, range. Apa itu range? Jadi kalau misalkan teman-teman di Excel, ini aku ambil contoh aja ya, kita belum praktek kok. Jadi kalau misalkan ini, aku ngeklik di jagung manis nih sekarang, jagung manis ya. Jagung manis itu adalah posisinya ada di kolom E dan baris 4. Kita lihat ya, kolom E dan baris keempat. Namanya adalah sel E4. Ini adalah sel aktifnya E4. Nah, kalau misalkan kita tahu sel itu adalah kumpulan dari atau pertemuan dari kolom dan baris E dan 4, berarti ini sel namanya. Tapi kalau kita ingin melihat ada barang apa aja, ada produk apa aja, aku naruh ke bawah nih sampai call dan kubis. Nah, ini sekarang fungsinya bukan sebagai sel lagi, tapi sebagai range. Jadi di sini tuh range itu artinya adalah dari E4 sampai mana? Aku taruh ke bawah, oh E4 sampai E7. Jadi ini itu bentuknya adalah seperti ini, E4 bagi E7. Ini nggak usah dipraktekin ya, ini contoh aja. Nah, E4 sampai E7 tadi itu namanya range, teman-teman. Jadi range itu adalah kumpulan sel, bisa berupa satu baris, bisa berupa satu kolom, pokoknya lebih dari satu sel yang tujuannya itu tadi untuk kita jumlahkan, untuk kita hitung, untuk kita apapun. Jadi bisa dibilang range yang ada di sini itu adalah kumpulan sel. Dan kumpulan sel ini didasarkan sama titik dua, teman-teman. Jangan sampai salah. Range ini nanti kita akan praktek buat apa? Kita itu tadi udah belajar beginian, sekarang beginian, buat apa? Nanti kita akan praktekin gitu. Range ini kaitannya sama apa? Dan kalau misalkan kalian membayangkan bahwa Excel itu sesuatu yang sangat manual sekali, enggak. Excel itu otomatis. Cuma kalau kita tahu caranya, caranya seperti apa? Setelah ini aku akan jelaskan praktek. Jadi sabar ya, aku akan bahas semua presentasinya dulu, biar nanti kita langsung ke Excelnya aja praktek. Jadi di sini rumus-rumus dasar itu sangat bergantung juga sama tadi ya, satu bahasa Inggris. Jadi kita harus tahu juga rumus atau formula atau function itu nggak akan jauh-jauh dari artinya atau maksud dari si rumusnya. Satu. Kemudian yang kedua, biasanya untuk penggunaan rumus itu sering menggunakan entah sel, entah range dalam hal ini. Karena range itu kan kumpulan sel ya. Kalau kita sudah mengumpulkan jadi satu, ya kita bisa hitung. Mau kita jumlah, mau kita rata-rata, mau kita hitung, atau semacamnya. Itu ya. Nah, Nah, ini adalah info yang cukup penting untuk teman-teman, kenapa kok pada akhirnya teman-teman perlu belajar range gitu. Nah, Excel itu sendiri, namanya Excel itu aplikasi, dan aplikasi itu sifatnya adalah, berkaitan sama fitur, berkaitan sama tahun rilis ya, kan ada rilis yang tadi aku bilang, bahkan ada yang tadi sempat di YouTube, "Oh kayaknya underestimate banget Excel versi lama." Enggak, saya nggak underestimate, itu kan saya juga pakai dulu Excel 2010. Cuma di sini fokus utamanya adalah akan ada beberapa fitur yang mungkin ketika dipraktekin hasilnya agak berbeda mungkin, karena kan tampilannya beda gitu. Tapi kalau teman-teman misalkan bisa atau nyaman menggunakan Excel versi lama, ya sok atuh nggak apa-apa gitu. Tuh ya. Nah, di sini aku akan bahas sedikit tentang separator. Separator ya, bukan, separatis yang buat perang-perang gitu ya, bukan ya. Separator. Separator itu tujuannya adalah pembatas atau batasan. Jadi di Excel ketika kita ingin input rumus, itu kita selalu nggak bisa jauh-jauh dari separator ini. Kenapa? Karena misalkan contoh di sini aku punya dua data gitu. Data pertama kita punya data toko A dan data kedua kita punya toko B sekarang. Logikanya adalah kalau misalkan kita ingin jumlahkan jumlah kuantiti antara total kuantitinya toko toko A dan toko B, gimana dong caranya? Otomatis kan aku akan menjumlah semuanya ya. Toko ini kujumlahkan semua. Bentar, aku ganti gini. Ini akan kujumlahkan semua. Terus hasilnya aku tambahkan dengan ini yang aku jumlahkan semua. Kan logikanya gitu ya, aku jumlahkan semua ya. Nah, dengan kita menjumlahkan semua, itu sebenarnya kita bisa menggunakan separator, teman-teman. Separator seperti ini. Nah, sorry, nggak kelihatan ya separatornya ya. Separator itu bentuknya bisa berupa koma atau titik koma, tergantung dari Excel-nya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bayangkan titik dua itu ini untuk range, ini range ya. Sedangkan koma atau titik koma itu sebagai separator, teman-teman. Jadi separator itu untuk membatasi antara satu range atau satu sel sama sel yang lain supaya dia itu tidak bercampur dan Excel tahu oh rumus ini tuh kamu gabungkan sama apa gitu itu ya. Ambil contoh satu deh, misalkan kalian pengen praktek ini contoh aja ya untuk memastikan kalian itu paham atau enggak separator itu apa. Coba kalian lihat, kalian coba gunakan apapun. Di sini aku akan mencoba untuk mengganti unit price ya. Unit price-nya aku ganti sama dengan aku ingin menjumlahkan antara yang ada di sini sama yang ada di subtotal. Cara untuk ngecek separator kita apa adalah misalkan aku pakai rumus sum seperti ini. Aku pakai kurung buka. Nah, biasanya Excel itu akan langsung ngasih tahu gitu bahwa kalau misalkan kalian lihat
lebih teliti ya, di sini kan ada number 1, terus ada koma, number 2, koma sekian. Nah, koma yang ada di tengah-tengah ini atau setelah number 1 ini adalah separator, teman-teman. Jadi separator itu sebagai pembatas antara satu sel atau satu range dengan range yang lain. Kenapa kok harus dibatasi? Supaya Excel-nya tahu rumus ini akan menjumlahkan dalam hal ini ya, menjumlahkan antara number 1 dan number 2. Dan number 1 tidak harus satu angka, bisa banyak angka. Nah, sekarang aku mau nanya nih sekarang di YouTube sama di Zoom. Kira-kira kalian sudah tahu belum separator kalian di Excel kalian itu formatnya koma atau titik koma? Coba. Ayo. Karena nanti itu akan penting loh untuk penggunaan rumus kalian loh. Ayo, coba dipakai koma. Yang menurut kita sudah tahu, belum tentu orang lain tahu, ya kan? Koma, mau pakai titik koma, ya nanti kalian sesuaikan aja. Oke? Itu separator, teman-teman. Good, kalian sudah tahu sebagian besar dari bahwa oh, ternyata Excel ini sesuatu yang aku bisa milih-milih data loh, aku bisa filter data loh, atau aku bisa ngurutkan data loh. Nah, kita bisa menggunakan ada fitur namanya sort sama filter. Sesuai namanya, sekali lagi, rumusnya Excel itu kebanyakan dari bahasa Inggris. Jadi, ketika kita tahu sort itu artinya apa secara kasar, filter kita tahu kasarnya apa, itu akan lebih mudah untuk kita menghafal atau memahami bahwa oh, ternyata sort itu kita gunakan untuk ini loh. Oh, ternyata filter kita gunakan untuk ini loh. Gitu. Dalam hal ini, sort kita gunakan untuk mengurutkan data. Namanya sort kan, sorting, ngurutin data. Kalau misalkan kita ngurutin, bisa dalam format A ke Z atau Z ke A, atau dari kecil ke besar, atau besar ke kecil, tergantung kebutuhan kita nantinya. Sedangkan kalau filter itu untuk memilih data. Beda ya antara ngurutin doang sama milih. Kalau mengurutkan data tidak akan mengubah datanya dong, kan datanya cuma geser-geser doang. Tapi kalau filter itu memilih data. Namanya memilih kalau kita cuma milih gula doang yang munculnya gula, kalau misalkan cuma muncul sirup ya sirup doang, kalau misalkan cuma muncul telur ya telur doang yang akan kepilih. Makanya kenapa ini penting untuk penggunaan atau untuk gunanya sort sama filter gunanya buat apa sih? Efeknya gitu. Gunanya buat apa? Penggunaannya kayak gimana gitu. Jadi ingat sort itu digunakan untuk mengurutkan, filter itu untuk memilih datanya. Nah, aku bahas sedikit ke pengolahan tipe data sebelum kita praktek sebentar ya. Nah, sekarang aku ingin tahu nih, di Excel sendiri tipe data itu ada banyak banget teman-teman. Jadi kalau misalkan aku geser ke sini ya, belajar tipe data atau data di Excel itu penting. Kenapa? Karena Excel itu nggak kenal sama sistem, oh ya semuanya kita anggap sebagai sebuah data gitu. Ya tahu gitu data. Cuma datanya itu dalam bentuk apa gitu. Makanya kenapa? Di Excel, di bagian number ini, kalau misalkan teman-teman klik, itu munculnya ada banyak sekali pilihannya. Ada number, ada currency, accounting, short date, long date, bla 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 bla. Ada banyak sekali. Nah, permasalahannya adalah sebanyak ini tuh kita gimana cara matoknya, gimana caranya kita membedakan gitu. Coba aku ingin tahu deh ke teman-teman semua gitu. Kira-kira tipe data di sini tuh tipenya apa aja? Apakah ada angka, apakah ada teks, apakah tanggal, atau yang lain? Coba di list deh, di Zoom sama di YouTube. 12 itu masuk apa? Si ini masuk apa? 12 ini masuk apa? True ini masuk apa? Coba. Ayo. Number long date text, number long date text. Oke. Ada macam-macam tergantung kebutuhan benar. Makanya itu kenapa yang mana? 12 itu masuk apa? 12 ini masuk apa? Ini masuk apa? True ini masuk apa? Ayo. Ini kalau orang-orang yang biasa megang aplikasi atau biasanya megang IT, ngoding ini mungkin hal yang biasa ya istilah tipe data. Tapi di Excel juga ada loh gitu. Number, date, time, text atau string sama boolean integer. Sip. Oke, kita akan buka bareng-bareng ya. Kita akan buka bareng-bareng gitu, logic ya. Kita akan buka semuanya. Nah, jadi sip, tanggalnya agak ganti ya. Tapi enggak apa-apa lah, konsepnya sama. Jadi 12 itu kita sebut sebagai number, teman-teman, sebagai angka. Sedangkan 12 di sini itu sebagai teks. Tentunya ini 2026, tadi kan 01, 0 berapa nih? Ini tanggalnya agak ganti. Ini formatnya adalah date. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini muncul ada date, short date atau long date, ya itu jawabannya dalam format tanggal. Nah, satu hal yang mungkin teman-teman agak bingung. True ini masuknya apa? Nah, kalau di sistem biasanya true itu masuknya ke boolean atau logic function di Excel gitu. Kenapa kok bisa boolean? Kenapa nggak teks sama seperti angka? Alah, sama seperti kata-kata 12 ini gampang jawabannya. Nanti kalian akan belajar bahwa di Excel itu kalian bisa untuk menggunakan sorry. Kalau misalkan teman-teman di Excel kalian bisa tahu ada namanya true seperti ini. True, ini defaultnya Excel ya, dan ada namanya false. False bukan flase, false. Nah, true sama false ini itu sebenarnya adalah satu hal besar dalam Excel. Kenapa? Karena true atau false akan menentukan bahwa data kalian itu benar atau salah. Namanya aja true sama false kan. Ini akan sering sekali digunakan buat teman-teman kalau misalkan nanti belajar rumus, kalau misalkan nanti teman-teman compare data, kalau misalkan kalian teman-teman kalian ingin tahu kira-kira dataku sama nggak ya? Kira-kira hasilnya sama nggak ya gitu. Jadi true sama false itu adalah sebuah data type sendiri atau tipe data sendiri. Misalnya contoh aja ya. Misalkan aku ingin nyamakan gitu antara Kak Aul sama Kak Paul. Nah, sekilas si data ini itu kan mirip ya, tapi kan beda. Nah, definisi true sama false ini buat apa? Definisi true sama false ini kita akan gunakan untuk bisa dibilang sebagai pembanding. Apakah data yang akan kalian buat itu benar atau salah? Jadi contohnya gini. Biasanya kan kalau misalkan Excel rumus munculnya kan angka, teks gitu-gitu ya. Coba deh kalau misalkan kita pilih Aul di sini. Aku ingin tahu apakah T4 ini sama dengan Paul. Nah, ini kan abstrak. Ini kan sesuatu yang kayak, "Duh, ngapain bandingin Aul sama Paul?" Ya pasti beda lah gitu. Excel juga tahu, mata kita juga tahu gitu kalau misalkan Aul dan Paul itu beda gitu. Nah, Excel itu bisa melihat dengan cara apa? Melihat dengan cara nah, false. Kenapa kok false? Ya karena memang ini adalah teks yang berbeda. Aul dan faul ini berbeda. Makanya dia sebutnya false, ya kan? Tapi kalau misalkan ini kita ganti faul, seperti ini. Nah, dia pasti akan jadi true. Jadi, fungsinya apa kalau gitu? Fungsinya apa? Fungsinya adalah bahwa ternyata kondisi true dan kondisi false yang tadi teman-teman kira itu sebagai teks, itu bukan teks, itu adalah boolean atau itu adalah logic function ya. Aku biasanya nyebutnya sebagai boolean. Yang tujuannya adalah untuk tahu ketika kita ingin membandingkan dan datanya itu bukan berupa angka, kita nggak bandingin hasilnya teks atau angka, kita bisa tahu apakah itu memang bener atau enggak? Apakah sama atau enggak? Dalam hal ini faul sama faul ya sama gitu. Konteksnya sama. Kalau misalkan tak balikin lagi, kalau misalkan ini tak ganti aul, nah baru salah toh. Gitu.
Itu ya, teman-teman ya. Jadi bisa disesuaikan aja kondisi ini. Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana dari bagaimana true sama false itu penting, teman-teman. Penting untuk kita bisa menggunakan si Excel ini. Nah, jadi tipe data itu penting. Dan untuk ngubah tipe data, itu bisa di tempat tadi. Ada general, ada number, ada currency, ada accounting, dan seterusnya. Masing-masing tipe data ini ada gunanya juga, ada tujuannya. Kenapa sih Excel itu buat tipe data seperti ini? Kenapa sih kenapa sih kita itu perlu untuk belajar ini gitu? Emang ini akan kebaca sebagai apa gitu? Akan ada gunanya gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, PPT-nya udah selesai. Kita akan langsung ke prakteknya. Aku akan shortcut dulu. Habis ini kita istirahat tuh, teman-teman. Tenang, tenang. Jadi kalau teman-teman nanya, jangan sampai pada nanya absensi-absensi lagi ya. Karena habis ini kita akan break kok, tenang. Waktu kalian mau absen mah terserah gitu. Aku ingin coba pastikan sekali lagi. Sudah pada siap atau belum? Di YouTube atau di Zoom? Sudah pada siap atau belum untuk praktek? Jangan sampai tiba-tiba ada yang bilang, Kak, aku belum bisa download. Atau, Kak, ini kok susah prakteknya. Tuh. Ya makanya itu. Karena aku tadi bilang di awal ya, kalau bisa downloadnya itu sebelum kelas. Oke, sebentar ya. Gak ada name dan formula box lah, ini apa gitu. Oke, gak ada name box dan formula box lah. Yang ada di atas ini apa Kak namanya? Ini kan name box, ini formula box. Formula bar atau formula box sama gitu namanya. Oke, kita akan langsung praktek ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang mungkin ada kendala, nggak bisa ikut praktek, nggak apa-apa ya. Jadi biar dengerin aja gitu. Yang penting teman-teman biar fokus ya, fokus dulu aja. Karena kalau misalkan privilege teman-teman yang bisa praktek tapi kayak bingung caranya gimana, aku sangat menyarankan teman-teman untuk lihat dulu deh. Oh, kira-kira Excel itu seperti apa gitu. Nah, kita kenalkan dulu ya sama Excel-nya ya. Jadi di Excel itu teman-teman, itu masing-masing ini ada 3 sheet. Sheet itu adalah per masing-masing data kotak yang ada di sini. Ada sheet data, kalau teman-teman cek di sebelah ada sheet status, dan ada sheet referensi harga. Nah, ini adalah referensi harga. Hari ini kita fokusnya ke sheet data aja, biar teman-teman bisa mengenal Excel itu kayak gimana, oke? Biar teman-teman bisa mengenal Excel-nya gimana. Oke, kurang 8 menit nih sebelum kita break. Jadi aku pengen teman-teman memaksimalkan prakteknya dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ke bawah dengan menggunakan kursor, teman-teman akan merasakan bahwa ternyata datanya itu, loh, loh, kok begini datanya gitu. Yang satunya tadi agak gede, yang satunya ini kecil. Kenapa kok bisa gitu, Kak? Wah, jelek dong, ini nggak rapi dong. Gimana ya caranya supaya kita bisa merapikan datanya? Nah, di Excel itu, kita itu punya fitur. Kita bisa ganti format, bukan format ya, kita bisa ganti ukurannya. Kamu mau ganti besar kecil, mau ganti panjang pendek, itu bisa. Caranya dari mana? Misalkan nih contoh, aku ingin mengganti di baris 22 ini ya. Aku ingin ganti barisnya. Caranya gimana sih? Caranya adalah ketika kalian melihat di sini, ketika kalian lihat nih, lalu kalian lihat di paling kiri itu ada tanda panah kayak gini. Nah, gunakan sampai muncul panah yang ada atas dan bawahnya. Itu tandanya kalian bisa buka si datanya mau ke atas atau mau ke bawah, mau makin sempit atau makin lebar. Misalkan nih, kalian arahkan sampai kursornya ke sini dulu. Coba, tak kasih waktu 10 detik. Arahkan kursornya sampai kayak gini. Jadi ada atas dan bawah ya. Kalian coba lah. Kalau misalkan sudah, kalian coba tahan pakai kursor kiri. Nggak usah diapa-apakan, klik aja kursor kiri.
Nah, nanti kalian akan muncul di sini. Ada tulisannya yaitu height 14,5 atau 29 pixel. Nah, ini adalah ukuran dari sel teman-teman, ukuran barisnya terutama. Bisa aja kalian random nyoba, kalian arahin ke bawah gini. Bisa, makin lebar. Jadi kayak gini. Nah, bisa aja kayak gini. Makin lebar. Bisa juga kalau misalkan kalian klik, kalian tahan lagi, makin kecil. Ya bisa juga. Oh, bisa juga. Jadi ini fungsinya untuk bisa mengganti lebar atas dan bawahnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, datanya banyak kan. Gak mungkin dong kita itu akan ganti, nggak mungkin kita akan ganti segini banyaknya gitu. Ya kan? Nggak mungkin. Makanya kenapa kita itu perlu, makanya kenapa kita itu perlu untuk ukurannya ini kita mau segimana. Kita mau seberapa sih ukuran idealnya untuk kita mengatur lebar dan panjang dari sebuah data. Nah, biasanya kita akan mengenal untuk mengganti ukuran. Ukurannya ada di mana nih? Cara ganti ukuran gitu. Solusi paling gampang adalah dengan memilih dulu. Segala sesuatu hal yang akan teman-teman lakukan di Excel, itu kunci paling utama adalah memilih. Nggak mungkin kalian tiba-tiba minta Excelnya, itu ukurannya coba ganti gitu. Ya nggak mau Excelnya. Kalian diminta untuk memilih dulu. Kalian mau ganti ukuran yang mana? Kalian mau ganti sebelah mana? Kalian mau ganti kira-kira mau segimana gitu. Nah, kalau caraku, balik lagi, Excel itu caranya banyak ya. Tidak ada satu cara yang exact atau cara yang pasti, pokok harus pakai ini, harus bisa gitu. Enggak. Kalian bisa menggunakan banyak cara. Tapi kalau caraku pribadi, aku akan menggunakan caranya adalah aku akan pilih panah di sini semua. Aku klik nih. Panah di sini itu tujuannya untuk ngeblok semua data ya, teman-teman ya. Untuk ngeblok semua yang ada di Excel ini gitu. Aku ngeklik semua panah di sini. Setelah itu, coba teman-teman cek di bagian tab home. Ini namanya tab by the way. Lalu teman-teman geser ke bagian cells di sini nih. Ada namanya format. Coba teman-teman klik panah bawah. Nah, di sini teman-teman akan punya tampilan ini. Row height atau column width. Row height itu berarti digunakan untuk mengatur atas bawahnya, besar kecilnya. Sedangkan kalau column width itu untuk panjang pendeknya selnya. Oke. Jadi beda ya. Ini bisa, ini juga bisa. Nah, kalau auto fit itu buat apa? Auto fit itu untuk menyesuaikan dengan datanya. Jadi bisa dibilang ketika kalian pilih auto fit ini, otomatis semua data akan kebaca, nggak akan kepotong, terserah gitu. Itu bisa aja. Tapi di sini kita akan coba untuk yang row height aja ya. Saranku setelah dari kelas ini kalian coba deh coba-coba sendiri. Kalau auto fit itu efeknya gimana ya? Kalau misalkan aku column width efeknya nanti kayak gimana ya Excelnya gitu. Oke. Kita akan coba pilih yang pertama yaitu row height gitu. Kita klik. Nah, kalian akan dikasih tahu row height-nya mau seberapa nih ukurannya. Nah, ukuran di sini tadi teman-teman ingat-ingat, tadi ukurannya minta berapa ya? Coba di sini aku akan buat sebagai 20 dulu. 20. Kita coba ya. 20 nanti hasilnya segimana sih? Kita coba klik OK. Kita klik OK. Nah, 20 itu ukurannya jadi segini, teman-teman. Jadi yang dilihat itu yang ini ya. Jadi yang dilihat adalah height yang angkanya, bukan pixelnya. Jadi yang dilihat adalah height 20,00. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin ganti ukurannya jadi berapa, itu bisa. Nah, nanti ini efeknya adalah ke semua Excelnya. Sampai ke bawah, ukurannya akan selalu sama, teman-teman. Gitu. Itu ya. Silakan teman-teman bisa dicoba-coba aja. Misalkan nggak harus pakai 20, nggak bisa pakai 40, pakai 100, bisa terserah. Autofit aja cepet iya, tahu. Makanya kan aku tadi bilang ya teman-teman ya. Sekali lagi.
Caraku ini bukan cara satu-satunya. Kalian bisa menggunakan autofit. Autofit itu untuk otomatis. Kalau raw hit itu kalian masih harus input manual. Memang. Sebelum aku lanjut ya, habis ini kita break ya. Satu hal yang menurutku perlu untuk di diberikan ke teman-teman semua adalah caraku atau cara yang akan aku sampaikan di sini bukan berarti cara yang paling terbaik. Bukan, aku nggak fokus ke sana. Fokus utamanya di sini adalah mengenalkan ke kalian Excel itu bisa ngapain. Jika kalian ngerasa bahwa wah ternyata pakai autofit bisa lebih cepat atau kalau ternyata pakai autofit column width bisa lebih cepat silakan. Di sini kan aku adjust terkait gimana sih sebenarnya konsep berpikir bahwa oh, kolom sama baris itu bisa panjang pendek sendiri loh, tergantung kebutuhannya teman-teman, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasakan bahwa pakai autofit bisa lebih cepat, boleh. Pakai shortcut juga boleh, malah lebih seneng gitu, lebih cepet kan. Tapi di sini tuh caranya bukan cara yang digunakan untuk membuat itu jadi lebih cepat. Balik lagi, semuanya kembali ke konsep, semuanya kembali ke dasar. Itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi ketika teman-teman punya cara yang lebih cepat, cara yang lebih ideal, sampaikan aja biar nanti teman-teman tahu, oh bisa pakai ini ya ternyata ya, atau oh ternyata bisa pakai shortcut ya, gitu. Supaya nanti teman-teman punya wawasan untuk adjust, untuk explore lagi. Oke, itu dasar lah. Silakan kalian nanti aku minta selama break atau nanti sambil teman-teman jalan, silakan teman-teman untuk buat ukurannya jadi lebih baik lah. Apakah menurut kalian ukuran ini udah cukup gede atau mungkin bisa lebih kecil atau lebih besar atau gimana silahkan kalian bisa adjust-adjust sendiri. Oke? Aku akan kembali lagi ke Kak Aul ya. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Sifaul untuk materi sesi satunya yang luar biasa. Sangat sangat pemula friendly ya Kak. Tadi kita udah dikenalin teman-teman mulai dari range, terus dikenalin juga apa itu kolom, baris. Pokoknya dari dasar benar-benar kita dikenalin. Terus juga ada teori-teori lainnya sebagai bekal teman-teman untuk praktik di sesi berikutnya dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu kita juga tadi udah dikenalin tadi ya raw height dan juga auto fit. Jadi, kita itu dikenalin mulai dari cara dasarnya dan juga shortcut-shortcut-nya. Nah, selanjutnya kita ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman semuanya. Nah, di sini apakah sudah muncul? Nah, teman-teman semuanya, banyak ya permasalahan dari Gen Z, dari mahasiswa fresh graduate yang merasa pengalaman kerjanya itu belum ada. Jadi ketika mau melamar kerja itu susah karena syarat loker di Indonesia in this economy itu harus berpengalaman 1000 tahun, sedangkan umur kita aja masih berapa ya. Terus juga kadang pengalaman organisasi itu nggak dianggap kalau misalkan kita bukan ketuanya gitu ya, ketua divisi atau ketua organisasinya gitu ya. Kadang dipandang sebelah mata. Padahal ketika kita jadi staff pun tugas kita banyak banget gitu ya dan kontribusi kita pun besar. Kemudian ada juga yang proyek kampusnya gitu-gitu aja dan bingung mau nunjukin apa ke HR. Maka dari itu, kita hadir untuk mengobati keresahan para mahasiswa dan juga fresh graduate. Dari bootcamp ini, teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya ini 2 bahasa. Jadi nanti akan ada 3 slide. Slide pertama ini ada sertifikat berlevel predikat keahlian. Jadi nanti ada predikat keahliannya ada intermediate, ada juga expert gitu ya. Nah, kemudian yang slide pertama itu berbahasa Indonesia, slide keduanya berbahasa Inggris, dan yang slide ketiganya itu berisi kurikulum 2 bahasa juga nih yang dipelajari selama bootcamp Excel. Selain itu, bagi teman-teman yang tugasnya full dari day 1 sampai day 4, kemudian direkap di satu PPT portofolio, itu bisa banget mengajukan surat rekomendasi keahlian ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman bisa mengajukan di sini, di
Nah, G-Form presensi ini akan ditutup pada pukul 20.20. Setelah itu, presensinya tidak akan dibuka kembali dan tidak akan terhitung absen jika teman-teman tidak mengisi link presensi berikut. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan Kak aku sibuk, kamu nggak bisa join semuanya, tapi mau sertifikat, Kak aku mau akses rekamannya, mau akses PPT-nya biar bisa diulang. Nah, bagi teman-teman yang mau, yang merasakan ini semua, kita bantu fasilitasi. Nah, harga bootcamp-nya ini murah banget ya, cuman Rp2.500.000. Nah, ini udah dapat materi pelatihan, e-sertifikat, berpredikat, ada rekamannya, ada dummy data, live simulasi, mini project-nya, lalu surat rekomendasi keahlian dan peluang disalurkan kerja juga. Dengan harga 2.500.000 ini sangat worth it ya untuk mendapatkan fasilitas sebanyak ini dan juga ada bonus-bonus fasilitas lagi nih yang gak disebutin. Tapi karena berbaik hati nih, kita diskon lagi, harganya cuma 450.000 aja. Mudah banget kan? Nah, teman-teman kalau dengan harga 450.000 ini, mau beli enggak? Atau masih kemahalan nih menurut teman-teman semuanya? Kita buka kolom chatnya. Mahal, wah pakai caps lock ya Kak Zahra. Oke, karena masih mahal, kita kasih diskon lagi. Diskon berapa persen ya? Oke, kita diskon deh 90%. Jadi harganya cuma 45.000 aja disubsidi oleh tim Karir Next. Harga 45.000 aja udah dapet semuanya. Dan teman-teman, kalau teman-teman klaim fast track, itu teman-teman gak perlu absen lagi. Jadi sudah auto terabsen. Jadi teman-teman bisa fokus belajar, fokus mengikuti pembelajarannya supaya nanti ketika mengerjakan tugasnya itu bisa dan super easy dan kuisnya bisa 100 untuk dapat level keahlian sertifikat. Karena teman-teman yang klaim fast track, ini kita sebut fast track ya. Untuk yang klaim fast track itu akan mendapatkan sertifikat Career Next berpredikat keahlian. Tapi untuk predikatnya ini itu berdasarkan nilai kuis ya teman-teman. Kemudian untuk tim fast track ini ada keistimewaan lainnya. Yaitu pertama, akan mendapatkan bonus pertemuan tambahan untuk pembahasan tugas. Jadi nanti akan tahu nih kunci jawaban dari tugas-tugasnya. Sehingga teman-teman bisa membetulkan jawabannya yang salah sebelum diupload ke LinkedIn dan mengajukan surat rekomendasi. Nah, teman-teman, klaim fast track tadi di setiap pertemuan akan naik 5.000. Jadi harga sekarang Rp45.000 sampai jam 10 malam ya. Setelah jam 10 malam, harganya akan naik 5.000 sampai pertemuan berikutnya. Jadi harga mulai jam 10 malam nanti sampai di hari Rabu itu harganya akan jadi Rp50.000. Jadi teman-teman mau klaim sekarang boleh, mau besok juga boleh, atau menunggu hasil kelulusan juga boleh. Hasil kelulusan itu tadi ya, kalau teman-teman memenuhi syarat presensi, syarat tugas, dan juga nilai kuisnya memenuhi, dan akan diumumkan nanti di akhir pertemuan setelah bootcamp. Tapi untuk teman-teman fast track ini akan dapat fasilitasnya langsung setelah teman-teman klaim gitu ya. Nanti langsung dapat link tree fast tracknya ada di bio deskripsi grup WhatsApp community yang berbayar. Kemudian kelebihan lainnya lagi adalah teman-teman yang fast track itu akan mendapatkan subsidi nilai juga gitu. Jadi kalau teman-teman nilainya 81 sampai 90 itu kan intermediate ya. Tapi kalau nilainya 91 sampai 100 itu expert. Nah, ini untuk tim fighter nilainya seperti ini. Tapi untuk tim fast track itu akan ada subsidi nilai. Jadi kalau nilainya 81 itu nilainya akan kita bantu up ke expert gitu. Ibaratnya dikasih second change ya. Oke, mungkin itu teman-teman. Jangan pesan bootcamp kit kalau teman-teman nggak punya tujuan atau gak mau cari peluang baru atau FOMO aja yang lain check out fast track gitu ya. Jadi aku ikut-ikutan, tapi nggak boleh ya. Itu teman-teman klaim fast track kalau teman-teman punya tujuan. Jadi silahkan dibantu ya tim Career Next gimana cara klaim fast tracknya. Harga 45.000 sampai jam 10 malam aja di link.id/careernext. Nah, ini perbedaannya ya untuk teman-teman tim fighter akan mendapatkan dummy data, lalu pengumpulan tugas, dan pengumpulan testimoni. Testimoni ini lomba ya. Tapi kalau tim investor, teman-teman itu udah dapat PPT materi dari awal, lalu akan diupdate recordingnya setiap H+1 pagi-pagi besok gitu ya, jam 10 pagi. Lalu dapat template portofolio, dapat juga pengumpulan tugas dan juga surat rekomendasinya, pengajuan surat rekomendasi, lalu kita kasih bonus juga nih panduan pembuatan CV, list lowongan kerja job portal di Indonesia, lalu prompt pembuatan LinkedIn dan juga tutorial dapat ChatGPT Go
selama 12 bulan gratis gitu. Nah, selanjutnya kita juga akan bagi-bagi hadiah untuk peserta yang paling FYP gitu ya, pendaftaran share poster ke TikTok-nya kemarin. Jadi kalau teman-teman ada yang viewersnya lebih dari 100.000 boleh konfirmasi ke admin. Nah, ini juga hadiah yang akan kita bagi-bagi di bootcamp ini. Ada Redmi Buds 6 Play untuk yang videonya paling FYP. Lalu kita juga akan bagi-bagi fast track benefit untuk orang-orang yang beruntung. Lalu sertifikat pemenang juga. Dan juga untuk pemenang game, peserta terbaik dan juga peserta teraktif. Nanti kita lihat antusiasnya ya. Untuk peserta terbaik biasanya kita kasih hadiah bonus sekolah sertifikasi Excel resmi dari Microsoft-nya langsung gitu ya. Jadi silakan yang ambisius-ambisius, yang menjaga ketertiban, yang rajin membantu teman, itu berpeluang sekali menjadi peserta terbaik dan peserta teraktif. Tapi untuk yang sertifikasi Microsoft Excel ini hanya untuk 1 orang ya. Oke, mungkin terima kasih dari kami. Jangan lupa untuk ikutan bootcamp Career Next lainnya. Ada bootcamp CPNS, BUMN, dan kedinasan. Dan juga ada short class copywriting. Sekian mungkin ya pemaparan rules dan juga sesi break terkait absen, presensi, ataupun cara klaim fast track yang dari tadi teman-teman tanyakan. Sekarang kita izin lanjutkan nih ke Kak Faul. Oke, silakan Kak. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat kasih Faul dan teman-teman. Oke, thank you, thank you, thank you. Aku akan langsung kembalikan lagi sebentar. Oh, sebentar ya. Nah, sip. Oke, thank you. Nah, tadi udah ya di ini sama absen ya, teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman sambil coba aja absensinya seperti apa. Sambil berjalan juga. Nah, kali ini tadi aku sempat ini nih bilang sama teman-teman juga, banyak banget yang bilang kalau wah Kak, kok materinya bener-bener basic banget ya, atau misalkan ini masih terlalu umum nih gitu. Pada dasarnya teman-teman, segala sesuatu yang dipelajari di sini tuh emang di awal basic sekali. Kenapa? Karena di antara kita semua belum tentu ada yang benar-benar sudah familiar sama Excel segitu banget. Ada juga yang mungkin ngerasa bahwa oh Excelku udah levelnya udah lumayan nih. Jadi untuk hal-hal kayak gini udah bisa tahu gitu. Aku selalu berpendapat kayak gitu tuh jadikan sebagai refreshment aja, sebagai hal-hal yang sifatnya oh boleh deh nanti biar jadi aku udah tahu nih. Jadi aku bisa ada gambaran untuk mengerjakan di sesi berikutnya gitu. Jadi ini refreshment aja ya buat teman-teman ya. Jadi udah aman lah. Sekarang kita akan lanjut nih. Nah, di kolom T ini kalau teman-teman perhatikan di Excel kalian nggak ada. Ini memang satu contoh pertanyaan atau 5 ya, 5 contoh pertanyaan yang bisa teman-teman kerjakan. Kita akan coba bareng-bareng dan sebenarnya rumus itu cara kerjanya kayak gimana sih gitu. Oke. Nah, kita akan coba jawab untuk pertanyaan-pertanyaan ini satu persatu supaya teman-teman bisa langsung praktek kira-kira keterkaitannya sama rumus dasar itu apa, kemudian terkait sama sort sama filter gimana dan seterusnya ya. Oke. Nah, kita akan coba yang pertama gitu. Yang pertama adalah rata-rata customer rating gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mengalami case seperti ini atau mengalami pertanyaan-pertanyaan yang modelnya seperti ini, itu jangan sampai minder duluan atau jangan sampai bingung duluan gitu untuk teman-teman bisa, loh rata-rata customer rating ini gimana ya cara ngitungnya ya? Ini efeknya gimana? Apa yang harus aku kerjakan ya gitu. Nah, enggak, jangan minder dulu kayak gitu. Kita coba pahami baik-baik gitu terkait pertanyaan ini. Semua pertanyaan yang ada di sini sekali lagi tidak ada di Excel kalian. Ini adalah pertanyaan yang baru aku buat untuk meningkatkan Excel ini sebenarnya bisa buat apa gitu. Bagaimana sih caranya kita dapetin rata-rata customer rating gitu? Sebenarnya kita nggak perlu pakai rumus, bisa kok untuk menjawab pertanyaan ini, rata-rata customer rating gitu. Caranya adalah kita gunakan fitur dasar dari si Microsoft Excel ini. Apa fiturnya? Yaitu fitur auto
calculate yang ada di pojok kanan bawah ini. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Kalian tinggal klik aja kolom mana yang mau kalian hitung. Customer rating, grand total, apapun itu. Misal, yang mau aku hitung kan customer rating ya. Berarti aku coba di sini aku klik aja kolom key seperti ini. Kalian coba klik aja kolom key, maka nanti akan muncul yang ada di bawah ini nih. Ada namanya average, ada namanya count, ada namanya sum. Nah, di bagian paling bawah ini adalah kalkulasi dasar dari apa yang sudah kalian pilih sebelumnya. Jadi, kalau misalkan kalian ingin tahu customer rating tanpa pakai rumus, ya caranya kayak gini, tinggal klik aja, kalian bisa langsung tahu nih, berapa ya rata-ratanya? Oh, 2,98. Ya sudah. Rata-ratanya berarti di sini adalah 2,98. Kayak gini. Nah, itu salah satu cara untuk kita bisa menggunakan si auto calculate yang ada di paling bawah ini. Karena otomatis setiap hal yang kita hitung itu bisa langsung berguna atau langsung berfungsi tanpa kita pakai rumus. Tapi kalau misalkan kita pakai rumus, itu kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan rumus. Kalau menggunakan rumus ini nih, kita bisa pakai sama dengan, ingat karena kita fokus utamanya adalah rata-rata, berarti kita pakai average. Nah, Excel sendiri pun itu sebenarnya average itu ada banyak. Jadi harus dipastikan rumus yang akan kita pilih itu benar-benar sama persis. Kalau kita milih average ya milihnya yang average. Jangan milih yang ini, yang ini, yang ini, atau yang ini gitu. Kita pilihnya average ini. Average. Nah, kayak gini. Nah, ingat ya di tempatku kan ada titik koma nih. Titik koma ya gitu. Nah, di bagian average ini, kita tinggal pakai range aja, biar cepet. Jadi range itu kayak gimana sih range itu? Kalau misalkan kalian tadi masih ingat, ada tanda baca titik koma, koma, sama titik dua kan? Kalau misalkan kita klik langsung di kolom key ini, coba ya sekarang kita klik langsung kolom key-nya seperti ini. Nah, ini kan nggak muncul nih. Ini kan munculnya A sampai R. Aku nggak butuh A sampai R. Yang aku butuhkan hanya kolom key aja. Berarti di sini aku tinggal hapus aja ke kolom key seperti ini. Di sini juga sama. Aku mau kolom key juga. Jadi di sini setelah average kita gunakan kolom key ke kolom key kayak gini. Jadi ini adalah range teman-teman. Range itu bentuknya titik dua ya, bukan titik koma, bukan koma. Ini adalah bentuknya range. Key ke key ini, key titik dua key, itu tandanya adalah dia mengambil dari baris teratas di kolom key sampai baris terbawah. Sampai di sini. Sampai di baris terbawahnya lah. Coba kalau misalkan kalian enter, hasilnya juga akan sama, 29805. Jadi kalau misalkan kita menggunakan rumus ini, teman-teman harus pastikan bahwa penulisan rumusnya harus benar. Yang pertama aku tadi nggak pakai rumus, kemudian yang kedua kalau aku pakai rumus caranya seperti ini. Jadi aku bisa menggunakan rumus dasar di Excel untuk bisa menghitung rata-rata. Oke? Coba di YouTube sama di Zoom aman nggak ini? Ini kenapa masih pada fokus ke absensi semua ini? Coba masih clear ya teman-teman ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan di Excel itu nggak selalu pakai rumus, bisa aja kalian nembak pakai kolom tertentu atau baris tertentu langsung muncul hasilnya juga bisa. Cuma kan kalian pasti akan komen, loh kalau misalkan Excel nggak pakai rumus mah bukan Excel namanya gitu, ya kan? Ya kan? Makanya kenapa di sini tuh aku kasih rumusnya. Tapi mungkin nanti akan ada kalanya di mana kalian mungkin di awal-awal merasa bahwa ini kalau misalkan nggak pakai rumus gimana dong? Karena pada dasarnya Excel itu sesuaikan sama kemampuan kalian dulu sekarang. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang ngide,
Oh iya, aku pakai shortcut aja bisa kok. Atau oh iya, aku pakai rumus if-ifan bisa kok. Atau oh aku ternyata pakai rumus lookup bisa kok, bisa. Bisa aja. Tapi ketika kalian tidak tahu dasarnya dari mana, ya akan susah untuk kalian ngikuti. Kenapa kok rumus ini bacanya dari mana? Ki ini apa artinya? Average ini gimana gitu. Jadi aku sekali lagi buat teman-teman yang misalkan merasa belajarnya belum jauh ya, sesuaikan sama kemampuan kalian dulu gitu. Jangan kalian maksain untuk belajar sesuatu yang langsung loncat gitu. Pelan-pelan aja dulu. Belajar perlahan dulu aja. Oke? Oke, aku lanjut ya. Aku lanjut ya. Aku lanjut ya. Ada rumus cepatnya nggak sih? Nah, ini contohnya ada rumus cepatnya nggak sih? Nah, itu udah tanda-tanda tuh. Kalau misalkan teman-teman bener-bener butuh banget untuk rush untuk belajar sesuatu yang aku pengen cepet nih, gimana caranya? Duh, kalian kalau mau cepet, itu di internet banyak banget caranya. Aku nggak akan ngenalin cara yang paling cepet di sini karena biar kalian tahu dasarnya dulu. Oke. Aku lanjut ya ke jumlah apa tadi? Jumlah shipping fee. Ingat, kenapa kok aku nggak pakai titik koma atau koma? Karena yang aku jumlahkan itu bersifat range ya, teman-teman ya. Range itu bentuknya titik dua, bukan titik koma atau koma. Jadi yang ada di tengah ini harus pakai titik koma, harus pakai titik dua, teman-teman. Ini range namanya. Karena kalian kan jumlahkan range, bukan jumlahkan separator kan? Gitu, oke? Aku lanjut ke jumlah shipping fee-nya. Oke, ke shipping fee-nya. Gimana jumlah shipping fee? Kita lihat ya, jumlah shipping fee itu di mana? Jumlah shipping fee. Aku geser. Nah, di sini nih. Shipping fee jumlahnya ada berapa ya? Kita coba lihat nih. Kita gunakan cara cepat tadi pakai klik kolom L. Ada berapa nih? Ternyata jumlahnya ini nih, ada berapa nih? 100 juta, 103 juta 51.000. Oke. Oke. 103 juta tadi berapa tadi? 103 juta 51. Berarti di sini aku nuliskan 103 juta 51.000. Ya dong. Kan ini hasilnya ya tadi dengan kita menggunakan cara cepat. Berarti kalau misalkan kita pakai rumus karena dia mintanya jumlah, ya berarti dia pakai sum. Karena dasarnya rumus sum kan adalah untuk menghitung kan. Menghitung kira-kira jumlahnya seberapa. Dan ingat, bisa menggunakan cara yang tadi. Menggunakan cara yang tadi, range mana sih yang teman-teman mau hitung? Entah kolom mana, entah baris mana, yang mana kira-kira yang harus aku hitung. Karena aku ngitungnya adalah shipping fee, berarti yang aku hitung adalah kolom L ya, di sini, kolom L. Makanya di sini aku tinggal nuliskan L sampai L. Ingat ya, pakainya titik dua, bukan koma, bukan titik koma. Kenapa? Yang kita jumlah ini adalah range, teman-teman. Hanya range. Kita nggak pakai titik koma, kita nggak pakai koma. Itu digunakan nanti untuk kita separator, untuk kita membatasi data. Nah, ini kan apa yang dibatasi? Wong kolomnya cuma satu kok. Ya kan? Gimana kita mau batasi? Kan kolomnya cuma satu yang kita jumlah. Kalau kayak gini hasilnya juga sama, 103 juta 51.000. Dan rumusnya juga sama. Nah, jadi di sebelah sini ada rumusnya ya teman-teman ya. Rumus average. Oh, ini untuk jumlahkan. Ini untuk rumus sum. Gitu. Nah, sekarang aku ingin coba teman-teman jawab ini. Aku kasih waktu sedikit ya. Aku kasih waktu 1 menit. Berapa sih jumlah baris di order ID? Coba. Terserah ya teman-teman mau pakai rumus, kalian mau pakai cara hitung manual kayak aku tadi, silahkan. Pokok aku ingin tahu kira-kira berapa sih jumlah baris di order ID? Ada berapa? Ayo. Ayo, jumlah baris di order ID ada berapa? 2.000. Datanya aja 2.000 gitu. Nah, udah mulai ini ya, udah mulai
kebaca ya. Ayo, ada berapa, ada berapa, ada berapa. Ya, sabar, sabar. Sip. Oke, thank you, thank you, thank you. Ini harusnya aku buka. Nah, sip. Thank you ya. Kita coba buka nih. Berapa ya kira-kira ya? Kira-kira 2000 pakai count atau pakai count. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman menggunakan rumus, kan tadi dijelaskan ada dua ya, ada count sama ada count A. Count itu digunakan untuk menghitung data. Jadi misalkan aku ingin ngitung segini nih. Nah, kan aku punya datanya ada angka 3, ada angka 5, ada angka 1, ada angka 1, ada angka 2. Bener gini ya? Ada angka 2 ya. Nah, kalau misalkan kita ngitung datanya ada berapa, bukan jumlah ya, datanya ada berapa? Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau aku enter, datanya ada 5. Betul, datanya ada 5 nih. Kenapa? Karena kan aku ngitung segini doang. Berarti kalau aku ngitung sebanyak ini, kalau aku ngitung segini ya 6, segini nanti ada 7, segini ada 8, dan seterusnya. Pakai yang tengah ini. Oke. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan pertanyaannya jumlah baris di order ID 5, kalau jumlah baris, berarti kita nggak bisa pakai count biasa. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai count biasa, itu format datanya tidak support. Coba kita lihat deh, kita geser ke kolom apa tadi? Kolom order ID. Nah, ini kan format datanya bukan format data angka. Nah, rumus count itu tidak bisa digunakan untuk format data angka. Count A maksudnya. Count A itu nggak bisa kalau datanya teks. Sorry, kita ulangi lagi deh. Count itu nggak bisa digunakan untuk data teks. Yang bisa digunakan untuk keduanya adalah count A, yang ada A-nya. Karena yang ada A-nya itu bisa merepresentasikan semua data. Bisa dihitung. Pakai teks bisa, pakai huruf juga bisa gitu. Pakai angka juga bisa. Makanya kenapa di sini kita nggak bisa pakai count biasa, tapi harus pakai count A. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kan yang mau aku hitung adalah jumlah baris order ID ya. Oke, kita geser. Karena yang aku hitung adalah jumlah baris di order ID. Nah, ketika kita ngomong jumlah baris di order ID, berarti kan kita ngelihat datanya dulu nih. Order ID itu ada di kolom berapa? Kolomnya ada di kolom berapa? Kolomnya kan ada di kolom A. Tapi barisnya kan bukan dari baris 1. Barisnya dari baris berapa? Dari baris 3 dong. Makanya kenapa rumus yang akan kita pakai harusnya jawabannya bukan 5, teman-teman. Tapi berapa? Ada 2000. Bukan 2003. Loh, kok nggak 2003? Kan harusnya 2000. Atau kebalik. Kok nggak 2000? Harusnya 2003 atau apapun itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat data order ID atau nama kolom itu start dari baris ketiga. Di mana-mana, baris 1 sama 2 kan nggak merepresentasikan order ID. Dia cuma ngitung apa? Judul doang kan? Kan kalau judul nggak bisa dihitung. Berarti rumus yang digunakan itu nggak bisa kita pakai. Rumus count A yang kayak gini, beda caranya. Jadi, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, oke. Kita bisa menggunakan count A. Count A kayak gini. Nah, count A-nya dari mana? Kalau gitu, count A-nya berarti kita mulai dari baris pertama tadi. Baris pertama di order ID itu bukan baris pertama. Bukan literally baris pertama di Excel. Tapi baris berapa nih? Baris A4 atau sel A4. Berarti ini yang aku pilih. Jadi kita nggak ngitung dari awal. Beda sama cara yang tadi. Beda sama cara yang tadi. Oke? Tuh. Jadi count A di sini, selnya yang kita hitung itu bukan dari atas, tapi dari bawah. Karena kan baris 1 sama 2-nya kan kehitung judulnya. Lah gimana dong? Masa iya kita harus ngitung order ID dari judulnya karena Factmart app? Kan enggak. Hanya kenapa kita ngitungnya dari sel ini? Pertanyaannya sekarang adalah, kita ngitung sampai mana? Kan kita nggak tahu nih, ini ujungnya sampai mana, kita kan nggak tahu gitu. Nah, otomatis kita mau nggak mau akan belajar sedikit shortcut di sini.
Karena kalian tidak mungkin untuk naruh ke bawah atau menggunakan narik ke bawah kayak gini, manual. Kan kalian nggak mungkin ya. Ya kalau datanya cuma dikit, datanya kalau banyak gimana dong? Kan nggak mungkin. Nah, disinilah aku mengenalkan shortcut sederhana dulu. Gimana ya caranya supaya kalau aku ngitung sampai bawah, itu nggak langsung aku scroll satu-satu. Nggak mungkin aku kayak gini gitu. Nah, kita akan mengenalkan shortcut, namanya adalah Ctrl Shift bawah. Apa? Ctrl Shift bawah. Tujuannya buat apa? Kalau misalkan teman-teman di sini klik Ctrl, gini, kalau misalkan teman-teman klik Ctrl dulu, CTRL ya, coba. Ini tanganku di sini nih sekarang nih. Teman-teman coba arahkan ke keyboardnya, CTRL, ada Shift-nya, Shift itu di atasnya ya, sama ke arah panah bawah. Coba teman-teman lihat, Excel-nya akan ngarah kemana? Coba sekarang. Kalau menggunakan ini sekarang. Jadi silakan tekan tombol ini bersamaan ya. Ctrl, Shift, sama panah bawah. Coba aku ingin tahu nih teman-teman yang tadi udah lumayan familiar sama Excel. Coba ini tuh mengarah kemana sih shortcut ini? Ayo, mengarah kemana sih? Mengarah kemana? Ayo, ayo. Mengarah kemana? Selnya. Aku kan butuh selnya sampai mana, bukan angkanya dong. Sampai sel mana? Ayo, sampai bawah betul ya. Sampai bawah itu sampai mana gitu. Nah, Ctrl Shift ini digunakan untuk naruh ke paling bawah, teman-teman. Jadi, salah satu keunggulannya adalah dengan kita mengetahui shortcut sedikit ya, balik lagi ya. Ini akan mengarahkan Excel teman-teman ke yang paling bawah. Jadi, ini kan sampai 2003 nih. Berarti rumus yang tadi, itu kita geser dari A berapa tadi? A sekian sampai 2003. Oke, aku akan geser. Aku kembalikan dulu ya, teman-teman ya. Aku akan ke A1. Nah, tadi rumusnya mana nih? Rumusnya ada di sini. Nah, A4 sampai A2003. Betul sekali, A4 sampai A2003. Berarti aku kunci dulu ya. Di sini yang kita pakai adalah A4 sampai A2003. Karena tadi ya, teman-teman ya, 2003 adalah sel paling terakhir dari data kita. Sel paling terakhir dari data kita. Udah, kita langsung muncul 2000. Gitu. Nah, ini adalah gunanya kalau misalkan kita tahu sedikit ya. Balik lagi. Ada dasarnya di mana teman-teman mungkin perlu shortcut. Tapi shortcut di sini kan sama aja kayak kalian pakai Excel atau pakai PPT terus hafal Ctrl C, Ctrl V. Kenapa? Kalian sering pakai kan? Di Excel, Ctrl Shift panah atau Ctrl apa itu dasar. Sama kayak kalian mengingat Ctrl C, Ctrl V itu kan dasar. Kalian terbiasa ya karena nginget karena sering pakai aja. Di sini juga sama gitu. Makanya kenapa penting buat kita untuk bisa menggunakan Excel dan shortcut-shortcut dasar atau sederhananya. Oke, kita next ya ke pertanyaan berikutnya. Berapa rata-rata customer rating untuk customer laki-laki? Di kondisi ini aku nggak pakai rumus ya teman-teman ya. Aku nggak, untuk pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 aku nggak menggunakan rumus, tapi aku menggunakan fitur aja di Excel. Yaitu menggunakan fitur sort sama filter. Coba deh bantu aku buat teman-teman yang sudah terbiasa megang Excel. Berapa rata-rata customer rating untuk customer laki-laki? Tak kasih waktu 30 detik ya. Ayo. Berapa kira-kira? Di YouTube atau di Zoom mungkin coba. Tuh, langsung dikeluarkan rumusnya loh gitu. Rumus itu aku nggak akan bahas rumus loh di sesi 1 untuk ini. Karena rumus itu terlalu kompleks dasarnya. 3027. Oke, 302, 302, 302, 302 semuanya gitu.
Oke, ada yang bilang 302, ada yang bilang 303. 399, oke. Kita coba nih, berapa jawaban benernya? 3027, 30276. Oke, sip, thank you. Aku nggak mempermasalahkan kalian menggunakan cara apapun di sini. Buat kalian, no kan langsung muncul average if ya. Kalian nggak akan belajar ini di materi kali ini. Kalian nggak belajar ini ya. Nggak. Kenapa? Sebelum kalian belajar ini, kalian harus punya fokus if itu apa. Dan if itu apa, baru akan dibahas besok, hari Rabu. Jadi aku nggak akan bahas pakai rumus, aku akan menggunakan cara lain, alternatif lain yang mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali belajar, itu sangat butuh sekali. Yaitu menggunakan apa? Menggunakan sort sama filter. Jadi cara aktifkannya gimana sort sama filter itu? Cara ngaktifkannya adalah, nah kita kenalan sama shortcut lagi nih. Nah, sort sama filter itu posisinya ada di sini. Posisinya ada di sini. Kita klik di filter ini. Di sini posisinya. Nah, itu kan muncul nih Ctrl Shift L kan. Tapi sebelum kalian menggunakan ini, kalian itu harus pilih dulu data mana yang mau kalian filter dulu. Oke. Kalian filter dulu gitu. Kalian filter dulu. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kalian bisa gunakan ini nih. Ikuti bareng-bareng ya sekarang ya. Silakan, hal pertama yang kita lakukan adalah aku akan kasih break sedikit supaya kalian bisa praktek ya, oke? Pilih ke sel A3. Pilih ke sel A3. Setelah itu, kalian gunakan Ctrl Shift kanan. Kanan duluan. Gunakan Ctrl Shift kanan. Setelah itu, kalian gunakan Ctrl Shift bawah. Maka kalian akan masuk ke bagian paling akhir dari datanya. Jadi gunanya tadi apa? Ctrl Shift kanan itu untuk narik data ke sebelah kanan. Kalau misalkan kita gunakan ke bawah berarti Ctrl Shift bawah. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi 2 kali. Kenapa kok aku nggak pakai yang lain gitu? Karena data kalian ada judulnya. Kalau judulnya masuk, itu kan nggak akan bisa filter. Makanya kenapa kita pakai cara seperti ini. Jika misalkan sudah, silahkan teman-teman pilih ke bagian ini nih. Di bagian editing, grup editing ini, kalian pilih sort dan filter ini, kalian klik, lalu silahkan kalian pilih filter. Nah, yang ini nih. Silahkan kalian klik filter. Coba kalian klik ya. Lalu coba kalian tarik ke atas. Kira-kira munculnya apa sekarang kalau ada filternya? Ini bukan filter rokok ya, ini filter untuk memilih gitu. Coba kalau kita klik ini, munculnya apa sekarang? Pakai pivot bisa lebih cepat ya? Iya. Semua yang aku bahas di sini itu lebih lama dari caranya kalian, percayalah. Jadi kalau kalian merasa bahwa ini terlalu lebih lama, iya memang. Coba, munculnya apa sekarang di Excel teman-teman? Apakah akan Excelnya ada perubahan atau ada yang aneh-aneh atau gimana? Coba, ada panahnya gitu. Ada tanda panah. Aduh, mana panah bawahku nonaktifkan. Ayo, harus diaktifin loh itu. Jatuhnya 2 step ya. Iya, oke. Ctrl T juga bisa, betul. Banyak lah caranya. Makanya aku tadi bilang, nanti mungkin aku akan kasih disclaimer lagi ya di hari Rabu ya. Caraku ini bukan cara yang paling cepat. Jika kalian bisa menemukan cara yang lebih cepat dari cara yang aku ajarkan, good for you, nggak masalah. Dan itu artinya kalian sudah belajar in the good way gitu. Tapi buat teman-teman yang baru pertama kali belajar, aku harapkan untuk belajar dengan cara yang ada dulu, pelan-pelan dulu. Karena nanti kalian akan ngerasa bahwa
Ketika kalian berharap bahwa wah, aku udah diajari Kak Sifaul terus ngerasa jago nih, pasti akan ada cara cepatnya, pasti akan ada cara yang lebih idealnya gitu ya. Jadi aku ingin memantapkan itu dulu, oke? Aman, tenang, tenang, nggak masalah, nggak masalah. Oke, oke, aku tutup dulu ya. Udah muncul nih sekarang panahnya gitu. Udah muncul panahnya ya. Nah, panah ini sebenarnya gunanya buat apa? Panah ini sebenarnya gunanya untuk teman-teman bisa untuk melakukan sort sama filter. Sort itu tadi gunanya buat apa? Sort itu buat ngurutkan, filter itu buat memilih. Nah, kalau misalkan pertanyaannya adalah rata-rata customer rating untuk customer laki-laki. Kalau tadi kita pilih kolom key doang, rata-ratanya kan 2,98. Tapi ini rata-rata semua. Nah, aku kan cuma butuhnya customer laki-laki aja. Berarti yang kita gunakan adalah kita pakai panah. Di sini kita pakai panah. Lalu kita klik, kita pilih ke sini. Nah, jadi ini filternya ada dua. Kita mau milih laki-laki atau kita pilih laki-laki atau kita pilih perempuan gitu. Nah, karena aku cuma butuhnya laki-laki doang, ya berarti perempuannya aku nggak centang dong di sini. Aku klik uncentang. Nah, di sini nanti kita klik OK. Nah, coba teman-teman perhatikan deh, dengan menggunakan filter, ini terutama sangat membantu untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar. Kenapa? Karena dengan kita bisa memilih data tertentu, otomatis kita bisa tahu kalau misalkan oh Excel itu dasarnya kita bisa loh untuk filter sendiri atau kita bisa sort sendiri gitu. Kalau aku cuma pilih laki-laki aja, aku klik OK, maka teman-teman akan muncul kayak gini nih. Nah, munculnya cuma laki-laki aja, di sebelah kanan hilang wajar karena kena filter ya. Di bagian bawah teman-teman akan menemukan ada 399 out of 2000 records found. Tandanya apa? Tandanya adalah filter teman-teman itu sudah teraplikasikan. Artinya adalah data ini, data yang teman-teman lihat, ini bukan data keseluruhan. Nah, ini pentingnya kita untuk menggunakan filter. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan filter, fokus utamanya bukan hanya sekedar kita punya data mentah terus kita hitung, bukan. Fokus utamanya adalah kita melihat datanya, khusus untuk laki-laki ternyata cuma 399. Duh, berarti semuanya perempuan dong gitu. Nah, itu jadi satu hal yang cukup menarik tanpa kita perlu hitung-hitung lagi. Jadi penggunaan filter di sini sangat membantu untuk teman-teman ingin cepat tahu gitu loh. Sebenarnya dataku ada berapa sih? Sebanyak apa sih? Se-effort apa sih gitu. Nah, karena tadi sudah tahu kalau datanya ada 399, kita klik kayak gini baru langsung ketahuan. Kalau misalkan oh, ternyata rata-ratanya ganti, bukan 298 kan, tapi 3,02. Nah, itu gunanya kita menggunakan filter, teman-teman. Menggunakan filter itu akan membuat quick analysis yang ada di bawah itu akan jadi lebih cepat dihitung gitu. Itu ya, teman-teman ya. Jadi ini caranya gitu. Dapat berapa? 3,027. Oke, aku buka lagi. Nah, dengan teman-teman menggunakan ini, 399 ini, teman-teman harus buka filternya dong untuk bisa nampilkan semua data. Cara nampilkan filternya adalah di panah yang sudah berbeda ini corongnya, teman-teman klik, lalu teman-teman balikin lagi ke perempuan. Sudah, tinggal klik OK aja, maka dia akan kembali ke posisi semula. Sudah dapat tadi berapa? 3,027 ya tadi ya. 3,027. Gitu caranya. Jadi ini adalah menggunakan filter, teman-teman. Nah, jadi penggunaan ini sangat penting, terutama untuk kalian yang menggunakan Excel pertama kali. Belajar menggunakan sort, belajar menggunakan filter, itu berguna untuk penggunaan hal-hal seperti tadi. Oke. Ya, apakah ini lebih cepat dari penggunaan average if kalian atau menggunakan rumus kalian? Tentu enggak. Tapi ini akan membantu ketika kalian merasa bahwa tiba-tiba ke blank gitu. Kayak rumus average if itu yang mana ya? Nah, aku butuh cepet deh, aku butuh filter aja gitu. Karena seringkali hal-hal kayak gitu bisa ngebantu kok. Oke. Sekarang, pertanyaan terakhir. Kira-kira jumlah shipping fee untuk Foodmart berapa?
Ayo coba. Gunakan cara apapun ya, aku nggak membatasi deh. Silahkan. Jawab pertanyaan kelima. Gunakan cara apapun. Gunakan cara apapun. Terserah kalian mau pakai rumus kek, mau pakai filter kayak tadi, apapun. Coba pakai iya boleh. Pakai rumus apapun boleh, aku nggak akan batasi. 20057. Oke. 20057 ya. 20057. Oke, coba ya kita buktikan. Terserah loh kalian mau pakai cara apa. 20057. Sip. Oke, udah mulai tahu ya. Terlepas dari apakah kalian menggunakan cara yang tak ajarkan atau kalian punya cara lain yang lebih cepat, tak masalah. It's not the matter gitu. Bukan itu fokusnya. Kita coba ya, kita coba. Oke. Jumlah shipping fee untuk Foodmart. Pertama berarti yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan tentunya kita harus filter dulu ke Foodmart ya. Platformnya kita filter. Platform kita filter. Kita klik, lalu kita pilih Foodmart aja. Berarti select all-nya bisa kita centang, kita hilangkan. Foodmart-nya kita pilih centangnya supaya fokusnya cuma ke Foodmart doang nih sekarang. Oke. Sekarang kita klik OK. Kalau tadi 399 hanya untuk cowok, sekarang kalau kita klik OK gimana? Oh, Foodmart doang nih sekarang. Foodmart aja kan? Tapi di sini munculnya cuma 394. Cuma 394. Oke. Kita geser. Berapa shipping fee-nya sih? Kita lihat. Oh, ternyata benar ya. 20.057.000. Betul. Jadi ini adalah jumlah shipping fee untuk Foodmart aja. Benar. Berarti jawaban kalian benar semua ya. Termasuk kalian menggunakan cara apapun, itu bisa bebas terserah. Makanya kenapa aku bilang selalu akan ada alternatif. Apakah alternatifnya lebih cepat? Belum tentu. Aku selalu mengingatkan ini kenapa teman-teman? Karena banyak sekali orang-orang yang ngerasa bahwa Excel itu harus cepat, Excel itu harus efisien segala macam. Di beberapa case itu benar. Tapi buat teman-teman yang baru pertama kali belajar, sekali lagi itu bukan case-nya. Case-nya kalian paham dulu Excel itu cara pakainya gimana. Nah, kalau misalkan kalian tiba-tiba aku lempar pakai rumus if atau pakai pivot, ketika kalian nggak tahu Excel itu buat apa kan ya susah. Karena sama halnya dengan kalau kalian masih ingat zaman dulu itu belajar waktu ujian nasional, kalau kalian di sini seumuran gitu ya. Sering kan dikasih rumus cara cepat mengerjakan cuma 30 detik, 40 detik, ya kayak gitu. Tapi kalau ditanya konsep, nggak bisa menjamin kan. Gitu. Oke, aku kembalikan lagi. 20.057.000. Oke. Kita klik 20 juta 57.000. 20.057.000. Nah, ini sudah betul ya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita untuk memaksimalkan kemampuan kita sementara yang misalkan sampai day one kalian baru megang Excel pertama kali ya ini, itu untuk memaksimalkan kemampuan. Nah, gimana kalau misalkan kalian butuhnya dua? Oh, misalkan gabungkan berapa ya jumlah shipping fee untuk Foodmart sama customer laki-laki? Berarti kalian harus menggunakan filter dua kali. Kalian harus menggunakan filternya dua kali gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba random ada orang yang nanya berapa shipping fee untuk Foodmart sama customer laki-laki, ya kalian filter jenis kelaminnya dulu laki-laki, kalian filter dulu platformnya adalah platform Foodmart. Udah, kalian akan dapat hasilnya. Gitu, dan otomatis yang ada di pojok kiri bawah akan berubah juga. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan yang sudah kita miliki sekarang. Nah, terus gimana penggunaan tipe datanya gitu. Nah, penggunaan tipe data sendiri yang ada di sini itu macamnya ada banyak sekali, teman-teman. Nah, coba aku ingin tahu nih ke kalian semua gitu. Ketika kalian menggunakan Excel, kita ambil contoh 20 juta ini. Coba trial gitu. Teman-teman klik sel T10. Di aku kan T10 ya ini ya. Coba teman-teman
pilih atau klik koma yang ada di sini, koma style. Coba, aku ingin tahu komanya teman-teman bentuknya koma atau bentuknya titik. Ayo. Ini pasti akan jadi pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Pertanyaan sejuta umat lah ini nanti. Aku klik koma ini, munculnya apa? Ya aku, munculnya pakai koma, bukan pakai titik. Ayo. Kira-kira kenapa, ayo? Ayo, kira-kira kenapa, ayo? Kok bisa begitu? Kok di kalian ada yang koma, kenapa ada yang titik, settingannya harus gimana, dan seterusnya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak settingan separatornya? Sama kayak tadi ya. Apakah memang begitu? Beda versi? Enggak. Jadi, nah ini satu hal ya, sebelum nanti kita Q&A ya. Penggunaan tipe data itu sangat krusial, teman-teman. Banyak banget. Nah, banyak banget kondisi di mana teman-teman menggunakan Excel-nya itu pakai titik, jadi koma, koma jadi titik. Dalam hal ini, separatorku itu formatnya koma untuk angka ribuan. Nah, sebenarnya ini tuh bisa diakali. Pakai apa? Kita ngelihat format Excel kita sendiri. Jadi format Excel itu ada format Indonesia sama format internasional gitu. Nah, format yang aku gunakan sekarang adalah format internasional. Sedangkan format data teman-teman yang kalau misalkan tulisannya titik gini itu dianggap sebagai ribuan, itu format data Indonesia. Nah, bagaimana caranya supaya koma jadi titik atau titik jadi koma? Kalian mau adjust sendiri nih, misalkan gitu. Di bagian adjustment ini, itu akan menyesuaikan terkait dengan kalian berasal di mana Excel-nya, region-nya. Regionnya itu apakah harus regionnya itu region luar negeri atau region dalam negeri atau region manapun itu tergantung settingan Excel-nya. Tapi kalau misalkan kalian ingin sama nih, format regionnya mau dibuat format yang sama kayak aku sekarang. Kalau mau gitu, misalkan formatnya adalah koma itu untuk definisi separator dan titik itu untuk koma, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Cara ini aku rekomen tapi nggak rekomen sebenarnya. Teman-teman coba pilih klik file sekarang. Klik file. Lalu silahkan teman-teman pilih ke bagian paling bawah. Ada namanya option. Option ini digunakan untuk apa? Option ini digunakan untuk semua settingan Excel yang bisa kalian lakukan. Kayak tadi, oh aku mau datanya itu kayak Kak si Faul nih, aku mau koma jadi titik, titik jadi koma. Kayak gini tadi ya. Aku geser dulu deh biar teman-teman bisa tahu. Nah, aku mau formatnya kayak gini nih. Bisa nggak ya? Gitu. Caranya adalah di bagian ini masing-masing itu akan ada gunanya gitu. Formula untuk input formula, ada data untuk input segala macam. Di sini aku pilih ke bagian advance. Silahkan pilih ke tab advance ya di sini ya. Tab advance. Nah, di sini teman-teman punya settingan yang namanya use system separator. Nah, sistem ini adalah sistem yang mengunci Excel kalian. Excel kalian itu region mana? Jadi nggak cuman game doang yang ada regionnya, Excel juga ada regionnya gitu. Kalau aku ngeklik ini, maka regionnya akan menyesuaikan Excel kalian atau Windows kalian. Windows kalian itu ada di Indonesia, apa di luar negeri settingannya. Nah, kan ada tuh laptop-laptop yang bahasanya pakai bahasa Indonesia kan. Jadi ketika kita buka Word, kita buka Excel itu bahasanya Indonesia semua, kan ada kan. Nah, di sini silahkan teman-teman use system separatornya itu centangnya dihapus. Kalau kalian nggak dicentang ya. Nah, tinggal ganti aja desimal separator yang format komanya mau diganti gimana, thousandnya diganti gimana gitu. Nah, kenapa kok aku tadi bilang rekomen tapi nggak rekomen? Ini biasanya nggak rekomen kalau kalian gunakan untuk jahili teman-teman gitu. Misalkan desimal separator tak ganti pakai plus, terus thousand separatornya tak ganti pakai miring kayak gini. Aku klik OK. Otomatis data kalian akan otomatis data kalian akan jadi kayak gini.
jadi berantakan. Jadi plus, tiba-tiba jadi miring, jadi plus gitu. Makanya kenapa aku bilang, itu nggak rekomen banget. Jadi rekomen tapi nggak rekomen ya teman-teman ya. Makanya kenapa setelah setting ini kalian tahu, oh ada format-format tanggal, format date, format number. Ini juga penting untuk tahu. Gitu. Itu ya. Makanya kenapa aku tadi bilang rekomen tapi nggak rekomen. Itu untuk aku kembali lagi ke Kak Aul ya. Udah jam 9 juga. Udah mau jam 9, jadi biar kita ada waktu Q&A lah. Silakan. Ini aku kembalikan dulu ya by the way. Silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Faul untuk sesi 2 di hari pertama ini. Boleh teman-teman, seberapa panas nih otaknya dari rate 1 sampai 10 setelah mendengarkan materi di sesi 1 dan 2 ini? Waduh, ada yang 10.000 nih Kak. Udah overheat dong kalau udah 10.000 nih. Oh, ada yang 1, ada yang chill banget. Bagi tipsnya dong nih kakak yang chill 1 nih. Ada yang 1 juta. Widih. Oke, macam-macam banget ya ratingnya. Ada yang dingin sekali otaknya dan juga ada yang super panas nih otaknya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, justru kalau teman-teman otaknya udah panas, itu berarti teman-teman udah mulai ngeh. Oh, seru nih ya. Oh, ilmunya daging banget. Aku jadi baru tahu nih banyak insight hari ini. Dan teman-teman yang 1 juga berarti oh, ternyata easy ya. Jadi cooling down lagi otaknya gitu. Seru banget Kak sampai caps lock. Oke, keren. Oke, kalau gitu kita lanjut ke sesi Q&A. Boleh nih siapa yang mau Hmm, bertanya langsung dengan pemateri kita Kasih Faul? Boleh raise hand. boleh. Kurang Mungkin satu menantang. satu pertanyaan nih Kak Aul ya, biar bisa Oke, siap. keburu nih bahas tugasnya nih. Ini pada minta tugasnya susah-susah semua loh. Kalian Kak. kalian nggak tahu sih Kak. Iya Kak, ini katanya kurang menantang. Kayaknya tantang, nanti Kasih Faul tantang balik nih di tugasnya. Hati-hati. Oke, ini ada boleh yang udah on cam ya. Kita pilihnya ada Kak Retna Permatasari. Kita ask to unmute dulu. Silahkan Kak Retna. Udah bisa dengar Kak? Aman Kak. Sebelumnya makasih Kak Aul sama Kak Paul udah ngasih kesempatan buat aku bertanya. Eh, aku mau nanya tapi kayaknya ini lumayan di luar dari materi tadi. Seputar pekerjaan sih Kak. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Go on aja. Oke. Aku mau nanya, jadi kalau kerja sebagai data entry atau em, admin gitu tuh Kak, skill Excel minimal apa yang harus kita kuasai gitu? Sampai mana gitu batas biar kita tuh apa sih bisa menguasai atau bisa cukup untuk di data entry atau sebagai admin gitu Kak. Terima kasih. Oke. Silahkan boleh langsung dijawab Kasih Faul. Thank you, thank you. Oke, thank you Kak Retna ya. Sebenarnya untuk jadi data entry atau data admin gitu, hal paling dasar menurutku pribadi, karena aku juga sering banget bekerja sama teman-teman gitu, kayak admin atau data entry gitu. Skill yang paling dasar banget adalah skill, tentunya adalah skill untuk validasi data. Ini wajib. Kenapa? Namanya kita input sesuatu, apapun itu skill yang paling gampang, yang paling bisa didetek adalah skill validasi data. Bagaimana kita bisa tahu kalau inputan data yang kalian lakukan itu valid atau enggak. Nah, definisi data itu valid atau enggak kan kalian sudah tahu gitu. Misalkan contoh aku nginput usia gitu, tapi kok usianya tulisannya 25.000. Kan nggak mungkin nih kayak gitu. Makanya kenapa bagaimana kita bisa tahu datanya valid atau enggak itu penting. Akurasi data lah istilahnya itu sangat krusial satu. Kemudian skill kedua adalah bagaimana pemilihan tentang tipe data. Ini juga penting. Kayak tadi contohnya, kalian banyak banget yang kalau misalkan iya tipe datanya banyak yang koma Kak, banyak yang rusak, koma, titik, tanggal segala macam. Kalian harus tahu dulu
bentuk datanya kalian itu kayak gimana, tanggalnya. Gimana caranya kalian bisa tahu kalau kalau koma ini artinya begini, kalau titik ini artinya begini gitu. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana kalian tahu tipe data apa ya aku cocok untuk bisa nginput data. Ini di luar rumus loh, bahkan aku nggak ngomong rumus ini. Ini cuman fokus ke datanya sendiri, kalian harus ngapain. Validasi data, tipe data. Terus berikutnya apa? Bagaimana kalian bisa summary data. Ini yang terakhir atau yang paling inilah, summary data. Nah, summary data di sini itu banyak caranya. Kalian bisa pakai macam-macam, bisa pakai pivot table, pakai rumus, pakai apapun itu bisa. Tapi yang pasti adalah bagaimana kalian bisa tahu kalau ketika kita input data itu, data yang kita lakukan nyambung ke yang pertama, valid enggaknya kayak gimana, tipe datanya kayak gimana, dan summary data. Itu yang paling krusial sih. Tentunya didasarkan sama rumus yang lain ya, kayak pakai if, pakai lookup, pakai pivot, yaitu itu kuncian utamanya lah. Tapi yang pasti adalah 3 hal ini itu wajib menurutku untuk jadi data entry. Gitu sih Kak. Semoga bisa ngejawab. Oke, terima kasih banyak Kak Siva untuk jawabannya. Terima kasih juga Kak Retna Permatasari untuk pertanyaannya. Luar biasa teman-teman semuanya. Baik Kak, kayaknya nggak ada lagi nih yang nanya terkait teknisnya. Nah, selanjutnya kita lanjut aja ke penugasan. Biasanya kalau udah dikasih tugas soalnya apa, baru nih muncul-muncul pertanyaan. Oke. Guys, oke. Langsung nih ya, langsung aja ya. Langsung Kak meluncur. Oke, sip. Langsung ya ke tugas ya. Bentar, tak stop dulu ini ya, chatnya ya. Aku nggak tahu apakah ini sesuatu yang baik atau tidak. Karena tadi kalian ngerasa kayak, Kak, tugasnya kurang menantang, ngantuk, segala macam. Oke. Apakah ini termasuk susah atau enggak? Menurutku masih medium. Tapi aku ingin tahu respon kalian sih terkait tugas ini. Kan nanti akan dikumpulkan ya. Kan nanti dari tim karirnya akan tahu nih level bahwa teman-teman merasa bahwa, oh aku udah bisa nih. Udah bisa cepet nih. Kan dari tugas pertama. Karena tugas pertama adalah saringan paling gampang untuk ngelihat bahwa kalian itu sebenarnya ngerti, bener-bener ngerti, atau sangat ngerti gitu. Jadi, tugasnya adalah ini. Jadi berdasarkan dummy data yang sudah kalian pegang, gitu, silahkan jawab pertanyaan ini dengan cara atau rumus apapun yang kalian pahami. Ingat, kalian punya privilege untuk cara atau rumus apapun. Selama kalian paham ya. Jadi kalau kalian misalkan tiba-tiba nyari dan orang-orang ngerasa pakai rumus dan kalian nggak paham rumus, aku sarankan untuk jangan. Saranku aja. Tapi kalau kalian merasa bahwa kayaknya pakai rumus lebih lebih ini deh, lebih keren deh nanti untuk aku jawab, ya silahkan. It's on you gitu. Terserah ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah berapa baris transaksi dalam data tersebut. Tadi udah sipil dikit. Kemudian yang kedua adalah berapa rata-rata kuantiti untuk wilayah Surabaya. Kemudian yang ketiga, berapa total diskon untuk bawang merah dan bawang putih, barangnya berarti ya. Nomor 4 adalah berapa rata-rata customer rating untuk pembelian yang completed dan menggunakan COD. Nah, yang nomor 5 ini nih yang agak menarik nih. Berdasarkan kondisi pembelian yang komplit dan transaksi yang tidak menggunakan diskon. Nah, silakan kalian cari tahu kalau tidak menggunakan diskon definisinya apa dari data tersebut. Kalian cari barang apa yang paling laku secara quantity, platform mana yang paling laku secara grand total, kota mana yang paling sedikit, dan payment method mana yang paling sedikit diminati customer secara bisnis. Ingat, gunakan dengan cara apapun yang kalian pahami. Tentunya pasti prosesnya buat teman-teman yang udah biasa pakai rumus pasti cepat. Tapi buat teman-teman yang belum terbiasa, takes time, nggak masalah juga. Makanya kenapa ini nggak kita langsung kumpulkan hari ini juga, kan tidak ya Kak Aul ya. Makanya kenapa ada fasenya gitu. Oke, udah tak buka, silakan ke kolom chat. Ayo keluarkan semuanya gitu. Gampang Oke, kan? Gampang kan? mantap katanya Gampang Kak. lah. Gampang lah ya. Gampang katanya. Kapan deadline-nya? Wah, udah langsung nanya deadline ya. Deadline-nya besok jam 7 malam ya, Kak ya? Boleh, boleh. Oke, Kalian, sip. oke, tak kasih hint dulu deh. Semua hal yang kalian pelajari selama hari pertama, itu kalian bisa lakukan di sini.
Pasti bisa. Kenapa? Aku juga ngerasakan dan bisa kok aku menggunakan cara manual pakai filter tadi, mungkin ada sort, kemudian digabung sama rumus untuk filter sort jumlah, itu bisa dilakukan semua. Masalahnya adalah willing kalian untuk ngerjakan itu seberapa. Gitu aja kalau dari aku gitu untuk pengumpulannya. Nah, untuk alur pengumpulannya kayak gimana nih? Untuk alur pengumpulannya adalah seperti biasa, nggak usah mengumpulkan format Excel-nya, nggak usah. Kalian cukup screenshot ini aja, screenshot pertanyaan ini, terus kalian jawab di kayak dokumen gitulah, Google Docs, PDF, apapun itu. Kalian kerjakan, kalian jawab dulu pertanyaannya, terus kalian jelaskan. Cara kalian ngerjakan itu gimana? Entah pakai filter, entah pakai sort, entah pakai rumus. Kalian misalkan ngide pakai pivot table, apapun itu terserah kalian. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi yang pasti adalah aku nggak mempermasalahkan kalian menggunakan cara cepat, cara tidak cepat, cara slow, cara fast, terserah. Yang paling penting adalah bagaimana supaya kalian belajar pelan-pelan. Itu aja. Gitu. Itu aja sih kalau dari aku, Kak Aul. Coba. Oke, thank you Kak Sifaul, keren banget. Benar ya teman-teman, jadi tugas di hari pertama ini tadi kata Kak Sifaul menyaring teman-teman semuanya apakah benar-benar sudah paham atau belum. Nah, buat teman-teman yang mau belajar bareng nih belajar bareng, mengerjakan bareng, itu silahkan bisa diskusi di Discord ya. Untuk Discord sendiri itu sudah di-share di WhatsApp community gitu ya. Jadi memang teman-teman bisa akses gratis ke sana, bisa diskusi sepuasnya di sana dan juga bisa belajar bareng dan tukeran LinkedIn juga ya, kita nambah-nambah relasi. Nanti akan dikirimkan ulang juga nih oleh tim Career Next terkait grup Discord-nya di community atau teman-teman tadi di reminder link Zoom hari ini itu di bawahnya ada link Discord, teman-teman bisa langsung join aja ke sana. Oke teman-teman semua mudah ya. Tadi izin reminder lagi, tugasnya deadline-nya besok jam 7 malam. Tadi kata Kasih Faul bisa dikerjakan di Word atau PDF ya, bisa ada soalnya, lalu cara mengerjakannya seperti apa, pakai rumus apa, atau pakai cara apa, lalu screenshot hasilnya juga. Nah setelah itu teman-teman bisa upload tugasnya di Linktree event kit teman-teman. Di sana ada form pengumpulan tugas. Untuk deadline tim fighter itu besok di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, dan untuk tim fast track itu ada sedikit keleluasaan juga, bisa dirapel gitu ya tugasnya sampai tanggal 19 April gitu ya. Tapi biasanya tim fast track ini justru ambis-ambis juga nih karena mereka udah dapat PPT materi dan record Zoom-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mengerjakan tugasnya tetap tepat waktu juga itu keren banget, bisa berpeluang jadi peserta terbaik juga. Gitu ya teman-teman, jadi silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik dan sungguh-sungguh. Kalian yang kompak gitu ya, bisa belajar bareng juga di Discord gitu. Tidak ada forum lain yang disediakan oleh Career Next, hanya Discord ya. Jadi kalau ada grup WhatsApp, grup apapun itu selain Discord resmi dari Career Next, jika ada indikasi penipuan atau hal lainnya kami tidak bertanggung jawab. Jadi silakan hanya berdiskusi di grup yang telah disediakan oleh Career Next. Tugasnya dikumpul di mana? Nih tugasnya ada di Linktree Event Kit. Linktree Event Kit-nya ada di WhatsApp Community ya teman-teman. Gitu. Jika ada yang menyebarkan grup WhatsApp atau nomor WhatsApp, bisa berhati-hati ya teman-teman. Tadi kami izin reminder kembali bahwa forum diskusi officialnya hanya ada di Discord gitu. Kakak ini nomor 5 katanya. Boleh di-spill dikit. Di-ban aja. Oke. Boleh di-spill dikit. Oke. Yang paling gampang ya. Nggak paling gampang sih, ini paling susah sih. Kan pertanyaannya gampang nih. Untuk ngerjawab A, B, C, D ini, kalian harus melakukan satu hal dulu. Berdasarkan kondisi pembelian yang komplit dan transaksi yang tidak menggunakan diskon. Berarti setidaknya, kalau misalkan ini pakai cara yang udah dipelajari ya, kalian butuh 2 filter dulu. Filter pertama adalah komplit. Kira-kira yang komplit itu di kolom apa? Ini ada di kolom apa? Kalian filter dulu. Kemudian yang kedua adalah transaksi yang tidak menggunakan diskon. Di data tersebut ada data diskon toh? Kalau misalkan definisinya tidak menggunakan diskon, artinya diskonnya berapa? Udah.
Gunakan 2 filter itu sebagai acuan awal, sisanya silakan kalian proses sendiri. Udah, itu ya. Silahkan. Dibilang kalian bisa menggunakan cara yang udah aku ajarkan, nggak mungkin enggak. Kenapa? Aku menggunakan cara itu dan bisa kok gitu. Oke? Udah ya? Sudah ya? Harus bisa lah. Karena ini adalah proses dari kalian juga. Tapi kalau misalkan kalian bandingin itu Kak bisa pakai rumus cepat, iya. Karena kan mungkin starting point-nya beda. Mungkin caranya dia lebih cepat, caranya kalian lebih lama. Nggak apa-apa, just part of process. Gitu ya teman-teman ya. Udah, silahkan teman-teman kerjakan sebisanya, semampunya. Karena untuk hari pertama kan nggak ada batasan ya, mau pakai cara apapun. Jadi bebas kalau kalian mau pakai cara gimana, asal kalian bisa tahu itu rumusnya dari mana. That's it dari aku. Mungkin buat penutup ya Kak Aul sekalian ya, biar nyambung gitu. Besok kita akan bahas tentang ini, logika if. Kenapa kok kalian akan nanyain ini? And sama or kayak gimana, sama tipis-tipis bahas conditional formatting. Udah, jadi ditunggu aja hari Rabu. See you. Terima kasih. Oke, thank you banget Kak Sifaul untuk sesi pematerian hari ini yang luar biasa sekali, penuh daging gitu ya, banyak insight baru. Boleh dong teman-teman kita kasih apresiasi setinggi-tingginya untuk pemateri kita hari ini. Kak Sifaul Rizky, kita udah bener-bener belajar banyak banget mulai dari dasarnya gitu ya, lalu ini kita naik sedikit dan besok kita akan naik level lagi, dan naik level lagi gitu ya untuk belajar di bootcamp Excel Career Next. Di hari ini sudah belajar dengan Kasifau dan hari Rabu juga akan belajar dengan Kasifau lagi. Lalu di hari Jumat dan Senin itu akan belajar bersama Kak Afdal gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Kasifau dan juga terima kasih banyak teman-teman yang ada di Zoom. Tadi ada 1000 ya. Lalu teman-teman di YouTube juga nggak kalah banyak gitu ya. Ada 1300 dan paling konsisten nih di akhir masih 1000 orang yang join. Luar biasa nih kata teman-teman di YouTube, katanya Karamindor ini Sari Simanjuntak dari dulu emang keren penyampaiannya. Memang pemateri Karines ini keren banget ya kasih Faul gitu. Kalau begitu, karena waktu sudah menunjukkan jam 21.14 waktu Indonesia Barat, saya Aulianisa dan tim Karir Next lainnya pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman semua untuk pertemuan dan antusiasnya yang luar biasa di hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya izin tutup nih bootcamp hari ini dengan sedikit pantun. Beli raket mereknya Yonex. Belinya bekas Mang Pian. Terima kasih sudah join di bootcamp Excel Career Next. Terima kasih sudah belajar, berjuang, dan meraih masa depan impian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih juga Kak Sifau. Selamat istirahat semuanya.
Aku suka sekali gelang. Namun, bagaimana jika aku membuat gelangku sendiri? Aku bertanya kepada ChatGPT bagaimana caranya. Dengan begitu, aku bisa memilih warna dan manik-manik yang aku inginkan sendiri. Ternyata gelang yang aku buat tidak kalah lucu.